Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Perlianti dengan NIM L0211911023 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan memaparkan mengenai rehabilitasi terumbu karang. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan. Pertama, pendahuluan. Upaya pelestarian terumbu karang di perairan Indonesia mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan pengesahan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan sistem khas tropik yang dilindungi. Kebijaksanaan ini dikaitkan dengan sumber daya hayati yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Manfaat terumbu karang diantaranya sebagai penahan gelombang, biotop ikan, dan makanan ikan serta pariwisata bahari. Akan tetapi, kondisi terumbu karang di Indonesia sekarang ini mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan alam ataupun akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Tentunya, masalah itu akan semakin meluas jika tidak segera diambil langkah-langkah untuk melestarikannya. Terumbu karang membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang optimal, yaitu pada suhu hangat sekitar di atas 20 derajat Celcius untuk dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Terumbu karang juga memilih hidup pada lingkungan perairan yang jernih dan tidak berpolusi. Oleh sebab itu, terumbu karang akan terganggu habitatnya jika terjadi polusi laut dan suhu yang panas. Perairan pantai barat Sumatera pada awal tahun 2016 mengalami fenomena alam yang cukup mengganggu ekosistem terumbu karang. Fenomena ini dinamakan pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, di mana perubahan warna pada jaringan karang dari yang semula berwarna kecoklatan atau kehijau-hijauan berubah menjadi putih pucat. Tingginya kerusakan yang dialami oleh ekosistem terumbu karang perlu diminimalisir dengan berbagai metode. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan metode terumbu buatan yaitu artificial reef dikolaborasikan dengan transplantasi karang. Transplantasi karang adalah suatu metode penanaman dan penumbuhan suatu koloni karang dengan metode fragmentasi. Koloni tersebut diambil dari suatu induk koloni tertentu. Transplantasi karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi dari terumbu karang yang telah mengalami kerusakan atau sebagai cara untuk memperbaiki daerah terumbu karang. Transplantasi karang secara umum berhasil dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 50% sampai dengan 100%. Adapun fungsi dari terumbu karang secara ekologis adalah sebagai tempat rumah ikan, sebagai tempat bermain ikan, dan spawning aggregation. Pelindungan ekosistem pantai, mengurangi abrasi pantai, dan mencegah rusaknya ekosistem pantai lain seperti padang lamun dan mangrove, serta mengganggu sumber mata pencaharian. Adapun metode pelaksanaannya yaitu metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang terdiri dari beberapa metode, baik itu berupa pembuatan media substrat dan pengambilan biofisik sebagai pendukung ekologi manfaat terumbu buatan yang terdiri dari pembuatan terumbu karang dan biofisik. Pertama, pembuatan terumbu karang.
Pembuatan terumbu buatan. Pada pembuatan media substrat dilakukan pembuatan beton kubus dengan ukuran 60 cm dikali 60 cm dikali 10 cm sebanyak 2 unit dengan 80 buah dengan total 160 unit. Terumbu buatan disusun dengan konfigurasi 36:25 dibanding 16:3, membentuk piramid yang mana dilakukan kolaborasi dengan transplantis sekarang. Yang kedua, biofisik. Biofisik dapat diidentifikasi sebagai kegiatan pengumpulan data dan informasi bioekologi kelompok biota yang ditetapkan sebagai salah satu indikator kesehatan terumbu karang serta upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan secara berulang-ulang pada suatu area yang terwakili. Perubahan dalam seri waktu dan rentan spasial yang diukur selama kegiatan berlangsung akan menyediakan data dan informasi penting terhadap perubahan populasi biota, indikator ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah kegiatan dan program. Adapun indikator yang diamati pada biofisik terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kualitas air. Kualitas air, pengambilan dan pengukuran kualitas air dilakukan pada lokasi terumbu buatan dan transplantasi karang yang ditanam. Variabel-variabel yang diukur langsung di tempat atau di lapangan yaitu suhu, perairan dan suhu udara, salinitas, kecerahan dan kecepatan arus. Yang kedua, terumbu karang. Pengamatan tutupan terumbu karang di sekitar lokasi penanaman dilakukan dengan menggunakan metode LIT atau Line Intercept Transect yang meliputi presentasi tutupan karang. Yang ketiga, ikan karang. Metode yang digunakan adalah metode Underwater Visual Census atau UVC dengan modifikasi yang dikembangkan. Metode yang cepat, akurat, efektif, dan ramah lingkungan ini menghasilkan data yang relevan karena ikan karang bersifat diurnal atau aktif pada siang hari. Poin yang terakhir yaitu bentos. Monitoring fauna bentos dilakukan dengan menggunakan metode bentos Belt Transect atau BBT yang memodifikasi dari Belt Transect. Transect fauna bentos bergabung dengan pengambilan transect karang dan ikan karang. Berikut merupakan gambar, di mana gambar pertama merupakan pengamatan dengan metode transect garis atau LIT terumbu karang. Untuk gambar kedua, sensu visual method UVC ikan karang. Dan untuk gambar ketiga, metode yang digunakan yaitu metode bentos Belt Transect atau bentos. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang dapat dijabarkan sebagai berikut. Kolaborasi transplantasi karang di terumbu karang buatan berdasarkan hasil analisis kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang menunjukkan total pertumbuhan yang sangat meningkat. Hal ini dilakukan pengamatan pasca penyisipan terakhir pada monitoring 5 dengan semua sampling sebanyak 14 buah. Adapun total pertumbuhan transplantasi karang pada terumbu karang buatan dengan total pertumbuhan untuk tinggi antara 0 sampai 1,1 cm dan untuk lebar dari 0 sampai 1,6 cm. Rata-rata pertumbuhan untuk tinggi sebesar 0,79 cm dan lebar sekitar 0,85 cm per bulan.
Kualitas perairan adalah suatu parameter yang cukup berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan baik dari faktor internal maupun eksternal dari suatu ekosistem dalam perairan. Adapun parameter yang dapat mendukung dalam parameter ekosistem terumbu karang serta ekosistem terkait lainnya dalam suatu perairan berupa suhu udara, suhu air, pH atau derajat keasaman, salinitas atau kadar garam, serta kecerahan. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang 736 memiliki tentakel, berfungsi sebagai rumah bagi ikan-ikan kecil dari kejaran predator, tempat spawning ground, dan sebagai daerah fishing ground bagi nelayan sekitar. Ikan karang merupakan salah satu indikator ekosistem yang menyatakan apabila dalam suatu perairan banyak dijumpai ikan karang, bisa dikatakan bahwa ekosistem terumbu karang pada perairan tersebut bagus. Dan untuk bentos merupakan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut, atau pada wilayah yang disebut zona bentik atau bentik zone, maupun dasar daerah tepian atau sathili. Selain dilakukan pengamatan bentos, juga dilakukan pengamatan tentang megabentos sebagai target biota ekonomis yang berada dan berkembang di sekitar area penanaman terumbu karang. Dari monitoring yang dilakukan untuk kategori biota, sudah ada yang mulai menetap di area penanaman seperti biofouling, teritip, lili laut, serta anak ikan-ikan kecil bergerombol yang bermain dan menjadikan terumbu karang buatan sebagai area rumah perlindungan dari predator dan juga kuatnya arus dasar perairan. Selain ditemukan biota yang di atas, di terumbu buatan juga ditemukan bintang laut bundar dan bulu babi. Adapun kesimpulannya yaitu pelaksanaan program rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator keberhasilan, diantaranya yang pertama, terumbu buatan telah banyak ditumbuhi biota lainnya seperti biofouling dan teritip serta lili laut. Yang kedua, daerah sekitar terumbu buatan telah dijumpai rekrutmen karang-karang yang mulai berkembang dengan ukuran kecil dan telah meningkat persen covernya dari 1,33% menjadi 2,19%. Poin yang ketiga, keberadaan ikan pada terumbu buatan semakin meningkat setiap dilakukan monitoring. Dan poin yang terakhir, terumbu buatan telah dihuni oleh ikan-ikan berekonomis tinggi seperti kerapu, bibir tebal, dan sering dijumpai gerombolan ikan ekor kuning, sehingga tujuan utama terumbu buatan terpenuhi, yaitu sebagai fishing ground masyarakat di sekitarnya. Adapun daftar pustaka dari jurnal yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.